yang ku lalui, berputar di padang gurun. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kebaikan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Oh, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di
Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersuka cita pada hari ini kita boleh berjumpa dalam ibadah online di Minggu tanggal 26 April. Mari kita bersama-sama menundukkan diri kita untuk berdoa kepada Tuhan sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini dalam sukacita kami mau bersama-sama kembali belajar tentang firman-Mu. Kiranya firman itu semakin menguatkan kami, mampukan kami untuk punya pengharapan yang baik dalam menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Makanya Tuhan, hadirlah dalam diri kami masing-masing, berkuasalah dan berikan kami kemampuan untuk memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-16, dan juga ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat yang ke-28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia mecah-mecahkan roti. Saudara, demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagialah mereka yang melihara dan makan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini tema renungan kita yaitu berjumpa Kristus yang bangkit mengubah hidup kita. Saudara, peristiwa penyaliban Yesus yang baru saja berlalu masih membekas dalam kehidupan para murid. Ada kesedihan, ada kegalauan di hati para murid. Meskipun ya Kristus sudah bangkit pada hari pertama minggu itu, dan juga beberapa orang sudah menyaksikan di kubur yang sudah terbuka itu. Bahkan dalam beberapa minggu yang lalu, dalam kebaktian Paskah, kita juga bersama-sama sudah membaca peristiwa kebangkitan Kristus di mana Maria Magdalena berjumpa dengan Kristus di depan kubur. Tapi dalam bacaan kita tadi, di situ ada 2 orang murid Yesus yang masih dalam kesedihan. 2 orang murid Yesus yang pergi ke Emmaus dalam sebuah kekecewaan. Kedua orang ini sebenarnya sudah mendengar kabar kebangkitan Kristus,
Tapi ternyata saudara tidak serta-merta mereka percaya dalam kehidupan mereka tentang kebangkitan Kristus itu. Justru mereka pergi ke Emmaus, desa asal mereka, dalam kekecewaan itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu Yesus datang mendekati dan berjalan bersama dengan mereka. Meskipun sayangnya kedua murid yang dijumpai Yesus ternyata tidak mengenali Yesus. Mereka tidak menyadari siapa yang berjalan dengan mereka itu. Seolah-olah orang itu adalah orang asing. Ada sesuatu yang menghalangi pandangan mereka, sehingga mereka tidak mengenali Yesus yang berjalan bersama dengan mereka. Jika kita lihat dalam percakapan antara Yesus dengan kedua murid ini, yang membuat mereka tidak dapat mengenali Yesus yang berjalan bersama dengan mereka sebenarnya adalah soal harapan. Ya, harapan. Mereka berharap sebenarnya bahwa Yesus yang mereka ikuti itu mampu membebaskan bangsa Yahudi dari jajahan orang-orang Romawi. Tapi dengan kematian Yesus, harapan itu gagal. Kematian Yesus membuat para murid merasakan kesedihan, merasakan kekecewaan dan keputusasaan. Hal inilah yang menghalangi mata para murid, sehingga mereka tidak mampu untuk mengenal orang yang berjalan bersama dengan mereka. Bahkan perjalanan yang cukup jauh sebenarnya yang seharusnya cukup buat mereka sadar tentang siapa yang berjalan bersama dengan mereka itu. Mereka baru dapat mengenali Yesus ketika Yesus melakukan prosesi perjamuan kudus waktu mereka bersama-sama makan pada malam sebelum Yesus ditangkap. Ketika Yesus melakukan adegan yang sama seperti waktu itu, baru mereka sadar tentang siapa yang ada bersama dengan mereka. Namun saat itu juga diceritakan Yesus langsung hilang dari tengah-tengah mereka. Ya, peristiwa itu menyadarkan mereka tentang siapa yang ada bersama dengan mereka. Soalnya dalam Tuhan, penulis Injil Lukas tidak meneruskan adegan lenyapnya Yesus dari antara kedua murid itu. Tampaknya Lukas tidak mau memusatkan pada peristiwa itu, tapi justru pada kedua murid yang ditinggalkan Yesus. Karena setelah Yesus lenyap, ada sebuah perubahan dalam diri dua murid ini. Perubahannya adalah bahwa mereka menjadi punya pengharapan kembali. Bahkan dalam percakapan itu mereka sendiri mengatakan bahwa hati mereka itu berkobar-kobar selama mereka berjalan bersama dengan Yesus, selama Yesus berbicara dengan mereka. Dan peristiwa itu, perubahan itu membuat ada semangat yang baru dalam hidup mereka. Bahkan kalau kita lihat tadi, perjalanan yang cukup jauh, yang sebenarnya sangat melelahkan, karena maklum Bapak Ibu, perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 12 km. Kalau sekarang mungkin ya dekat ya, karena kita pakai kendaraan mungkin. Entah motor, entah mobil, entah kendaraan umum dan sebagainya. Dekatlah, paling cuma berapa menit. Tapi zaman dulu Bapak Ibu, kedua murid itu tidak pakai apa-apa, mereka jalan kaki. Perjalanan Yerusalem ke Emmaus itu sekitar 12 km dan dilakukan dengan jalan kaki. Kebayangnya betapa lelahnya mereka pasti dalam perjalanan itu 12 km jalan kaki. Tapi kelelahan fisik mereka tiba-tiba musnah, hilang. Dan digambarkan mereka langsung kembali ke Yerusalem untuk memberi kesaksian tentang perjumpaan mereka dengan Yesus kepada para murid-murid yang lainnya yang masih ada di Yerusalem. Luar biasa perubahannya. Saudara, saat ini ya kita masih dalam proses pandemik virus corona. Saat ini Bandung dan juga sekitarnya sedang masuk dalam PSBB. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemik virus corona mengubah kehidupan kita semua. Mengubah pola ibadah kita.
dalam menjalankan agama kita masing-masing. Bukan hanya kita yang beragama Kristen, tapi juga saudara kita yang beragama Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, penganut kepercayaan yang lainnya, atau agama-agama yang lainnya. Kita yang terbiasa melakukan pola ibadah komunal, kini harus melakukannya dengan terbatas, hanya keluarga kita saja, keluarga inti kita saja masing-masing. Ibadah kita berubah, pola keagamaan kita berubah. Virus corona juga mengubah kehidupan sosial kita. Semuanya jadi berelasi memakai gadget. Buat kaum milenial mungkin gak masalah pakai gadget berkomunikasi dengan teman, dengan sahabat, dengan keluarga dan sebagainya. Tapi buat kita mungkin yang sulit untuk memakai gadget pasti akan tidak mudah juga. Itu kehidupan sosial kita. Sehingga akhirnya mungkin pola komunikasi kita juga jadi entah jangan-jangan jadi buruk juga. Atau juga saudara, virus corona juga mengubah kehidupan ekonomi kita. Mereka yang usahanya bergerak di bidang jasa pasti sangat mengalami hal ini. Betapa pemesanan jasa itu berkurang hari lepas hari. Virus corona juga mengubah rencana-rencana kita. Entah rencana perjalanan, entah rencana pelayanan gereja, rencana pernikahan, rencana usaha, atau jangan-jangan juga rencana punya anak. Virus corona mengubah, bahkan merusak kehidupan. Sehingga tidak menutup kemungkinan di antara kita ada yang menjadi kecewa. Di antara kita ada yang menjadi kehilangan pengharapan dan juga semangat hidup. Sama seperti dua murid dalam bacaan kita tadi. Namun saudara, melalui kisah dua murid ini kita belajar bahwa di tengah-tengah keputusasaan di sana Allah hadir. Yesus hadir untuk memberikan pengharapan dan mengubah kehidupan yang hancur menjadi pulih kembali. Dan oleh karena itu, sudah sepantasnya kita tidak larut dalam keterpurukan dan kesedihan. Dan oleh karena itu dalam segala kondisi kita saat ini bukankah justru seharusnya kita tetap bisa produktif. Lihat pola pelayanan gereja yang tadi berubah. Ibadah di rumah justru bukankah saat ini membuat gereja-gereja mengembangkan pola pelayanan yang mungkin dulu hanya biasa saja, tidak terlalu penting. Tapi saat ini hampir semua gereja memakai teknologi komunikasi untuk beribadah melalui ibadah online. Kita pun juga demikian sampai saat ini. Sampai-sampai Bapak Ibu ada cetusan dari rekan pendeta, gaya sekarang para pendeta jadi YouTuber. Kita juga punya banyak kesempatan sebenarnya untuk membaca buku. Baik buku cetak yang kita punya ataupun juga buku-buku online yang saat ini banyak beredar di dunia maya. Karena kita tinggal di rumah, bekerja di rumah, tidak bisa kemana-mana, kita jadi punya kesempatan untuk baca-baca buku yang dulu mungkin terbengkalai karena pekerjaan kita. Kita juga punya waktu untuk ngobrol dengan keluarga kita yang cukup banyak. Atau juga bisa video call dengan saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita yang jauh di sana. Kita justru malah punya relasi yang lebih dalam lagi. Karena kesempatan yang banyak untuk membangun komunikasi dengan keluarga kita masing-masing. Karena tadi bekerja di rumah atau karena memang ya tidak bisa kemana-mana. Atau kita juga bisa punya banyak waktu untuk membuat buah tangan atau kerajinan tangan yang bisa kita jual secara online. Serta mengembangkan hobi kita yang mungkin sudah lama tertunda karena pekerjaan kita, kesibukan kita masing-masing. Berkebun di rumah, tanam tanaman hias atau tanaman yang lumayan untuk mengisi dapur kita. Virus corona ya membuat perubahan yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi juga bukankah satu sisi virus corona juga punya dampak yang positif, yang produktif untuk kita lakukan. Jadi jangan putus harapan. Tuhan tetap menyertai dan mampukan kita dalam menyikapi perubahan hidup ini dengan baik.
Semoga dengan itu kita juga bisa terus menginspirasi orang lain untuk tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak.
Saudara yang kasih, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah segala kesulitan kami saat ini, Engkau hadir, menguatkan kami, mampukan kami untuk terus menjalani hidup kami dengan banyak hal yang bisa kami lakukan. Meskipun kami harus bekerja dari rumah, ataupun juga kami terpaksa tidak bisa kemana-mana, agar kami bisa terhindar dari tertular virus corona. Tapi Tuhan, justru kesempatan-kesempatan yang bahkan ketika kami boleh sikapi dengan baik, kesempatan ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk kami mengembangkan kehidupan kami, mengembangkan keterampilan kami, mengembangkan hobi kami yang positif, yang dapat berguna bagi kehidupan kami, bagi kehidupan keluarga kami, bahkan gereja dan juga masyarakat sekitar kami. Kami yakin itu semua juga boleh terjadi karena Engkau yang hadir, menguatkan, mampukan kami untuk melakukan itu. Makanya Tuhan, mampukan kami untuk itu, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, agar benar-benar boleh mengembangkan seluruh kehidupan kami, potensi kami juga. Sehingga kehidupan kami di masa yang sulit ini dapat menjadi berkat buat kami, buat keluarga, dan juga bagi banyak orang sekitar kami. Untuk itu Tuhan, kami mau berdoa buat kehidupan masyarakat kami saat ini, terutama di Kota Bandung maupun juga di Dayakolot dan sekitarnya. Saat ini kami harus tetap terus di rumah, bekerja dari rumah, berelasi dari rumah. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan juga terus menyertai masyarakat kami, memberkati aparat keamanan pemerintah kami dalam upaya bersama-sama menangani virus corona. Berikan kami semua kesehatan, kemampuan, kekuatan untuk bisa menjalaninya. Dan terutama juga buat pemerintah kami, mampukan mereka untuk terus melakukan yang terbaik dalam upaya pencegahan virus corona. Baik pemerintah di daerah-daerah maupun juga pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, dan juga menteri-menteri dan lain sebagainya. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Kami yakin bersama-sama dengan menyatukan hati pikiran kami, menyatukan tangan kami bersama-sama untuk mau aktif terlibat dalam upaya penanganan virus corona ini. Baik kami masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, dan juga aparat keamanan, pemerintah melakukan tugas mereka masing-masing. Dan terlebih lagi juga bagi para petugas medis, dokter, perawat, dan karyawan di rumah sakit yang lainnya juga. Berkati mereka dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka, merawat, memberikan yang terbaik bagi para pasien-pasien di rumah sakit, terutama juga mereka yang saat ini sedang terpapar oleh virus corona. Dan juga Tuhan, bagi masyarakat kami, ketika ada saudara kami yang mungkin saat ini harus mengisolasi diri mereka karena sudah terpapar virus corona, mampukan masyarakat sekitar mereka untuk membantu dengan tetap terus memberikan bantuan-bantuan, suplai makanan yang dibutuhkan, segala kebutuhan pokok juga yang lainnya. Bukan dengan mengusir mereka dari tengah-tengah masyarakat, tapi bersama-sama menjaga kehidupan. Kami yakin dengan semuanya itu, keadaan yang lebih baik akan boleh terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Mampukan juga gereja, terutama kami Gereja Kristen Pasundan di Jemaat Dayakolot ini, maupun juga jemaat-jemaat yang lainnya, untuk ikut mendukung dalam upaya pemerintah dalam menangani virus corona ini. Dengan segala apa yang boleh kami lakukan, saling mendukung, saling peduli, saling menguatkan satu sama lain. Meskipun melalui media sosial kami juga, kiranya kami pakai itu semua agar bersama-sama kami boleh menebarkan hal yang positif, yang membangun pengharapan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan juga kami berdoa buat keluarga kami masing-masing. Kiranya Tuhan, Kau terus menjaga kami, menyertai dan memberkati kami. Berikan kami kesehatan, agar kami boleh bersama-sama terus hidup dengan sukacita dan pengharapan yang baik hanya kepada Engkau saja. Kami yakin Tuhan, pada kehidupan kami ini
akan berlalu dan Engkau yang akan terus bekerja di dalamnya. Engkau yang akan memakai kami, akan terus menyertai kami hari lepas hari. Kami berdoa ya Tuhan buat keluarga-keluarga kami, buat anggota jemaat kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan pada tubuhnya. Baik Andika Juni Kaisar, Ibu Sri Matahil Mual, maupun juga Ibu Marta Umkeketoni, dan juga saudara kami yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Berkati mereka dalam upaya proses penyembuhan mereka masing-masing. Kiranya melalui proses pengobatan itu, mereka semua boleh mendapatkan kesehatan lebih baik lagi. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kehidupan kami, yang kami serahkannya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang terus hidup dan menyertai kehidupan kami, Allah yang juga memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan saat ini bersama-sama kami hendak menyampaikan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bersinar terang dan cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus di waktu senyap sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanmu sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Terus dengan kesalahan Tuhan, kiranya kita boleh terus bersama-sama menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan dan terus berkarya dalam segala keterbatasan kita pada saat ini. Dan kiranya untuk itu berkat dari Tuhan menjadi kekuatan buat kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.